Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indah Madani Milnanul Laila, prodi PGMI kelas 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan dan solusi serta urgensi dalam satu pendidikan. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan ini adalah suatu hal pokok di suatu bangsa atau negara. Karena apa? Karena kemajuan suatu bangsa atau negara itu dilihat dari kualitas pendidikannya. Di negara tercinta kita ini sangat peduli atas terlaksananya suatu pendidikan. Bahkan sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk keberlanjutan pendidikan menuju yang lebih baik lagi. Namun tentu suatu pendidikan itu tidak akan terlepas dari permasalahan seperti masalah mikro atau makro. Yang dinamakan masalah mikro ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh suatu pendidikan tersebut sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro ini adalah masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan tersebut sebagai suatu sistem dengan sistem yang lain yang mencakup dengan kehidupan manusia. Seperti tidak meratanya pendidikan di setiap daerah. Nah, pendidikan di Indonesia ini saat ini masih dihadapi dengan berbagai masalah. Nah, permasalahan ini yang menjadi sebab rendahnya kualitas pendidikan di negara kita. Masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup makro, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, pendidikan yang kurang merata, masalah penempatan guru, rendahnya kualitas guru, dan biaya pendidikan yang mahal. Sedangkan masalah Indonesia dalam lingkup makro, salah satunya metode pembelajaran yang monoton, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya prestasi siswa. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan nasional, salah satunya melakukan pemerataan pendidikan. Untuk melakukan pemerataan pendidikan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pembangunan gedung di setiap daerah. Yang kedua, melakukan gotong royong antar masyarakat untuk menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Dan yang ketiga, mengirimkan guru-guru yang profesional ke daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, di Indonesia ini sangat dibutuhkan guru dan pendidik yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk mencapai itu perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang disebut dengan pendidikan yang bermutu, menurut Aziz, adalah pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai harapan masyarakat. Dapat melakukan dengan yang pertama, menetapkan kurikulum sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, memenuhi sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sederhana seperti kursus dan sebagainya. Yang keempat, yakni meningkatkan prestasi siswa. Upaya yang dilakukan dan menjadi solusi untuk masalah ini, yang pertama, guru menjadikan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, tidak monoton. Yang kedua, siswa harus aktif di dalam kelas, bukan hanya mendengarkan saja, akan tapi turut bertanya. Dan yang ketiga, peran orang tua untuk memotivasi anaknya untuk belajar itu sangat penting. Yang keempat, masyarakat turut membantu kegiatan pembelajaran dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Pembahasan selanjutnya, urgensi pengembangan kurikulum. Nah, filsafat pendidikan ini mempunyai fungsi sebagai petunjuk arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan. Dengan analisa filsafat ini akan membantu memberikan arti terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya, sehingga
sehingga menghasilkan teori pendidikan yang realistis, seperti halnya pengembangan kurikulum. Nah, filsafat juga menentukan arah teori-teori kependidikan yang dihasilkan agar lebih relevan dengan kehidupan nasional. Nah, filsafat bagi pendidik dan peserta pendidik ini sangat dibutuhkan karena tindakan dalam proses pembelajaran hidup dan filsafat pendidikan yang dianut. Nah, seperti halnya dalam menyusun kurikulum baru. Nah, guru itu harus merumuskan tujuan kurikulum secara jelas, bagaimana perlakuan terhadap peserta didik yang sesuai, dan gaya mengajar yang dilakukan sesuai untuk mendapatkan atau untuk menarik perhatian peserta didik. Nah, tentu yang saya sebutkan tadi itu harus didasarkan pada filsafat yang dianut. Nah, peran filsafat bagi metode pembelajaran yang mana teori umum pendidikan dapat diaplikasikan dalam menentukan kurikulum pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta peran pendidik dan peran peserta pendidik menjadi hal yang dikembangkan. Teori pembelajaran dari perbedaan filsafat menjadikan hal ini dapat terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman yang saat ini menekankan pertumbuhan kognitif, afektif, dan perkembangan moral. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.